Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang jenis isomer yang terdapat pada senyawa asam karboksilat dan ester. Ya, oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi isomer asam karboksilat dan ester. Isomer adalah suatu senyawa dengan rumus umum sama, tapi nanti ada yang berbeda. Nah, yang berbeda tergantung jenis isomernya. Jika isomer rangka, berarti rangkanya berbeda, rumus umumnya tetap sama. Kalau isomer gugus fungsi, berarti gugus fungsinya yang berbeda, rumus umumnya sama. Oke ya, di isomer asam karboksilat dan ester, di sini ada dua jenis isomer, yaitu isomer rangka dan isomer gugus fungsi. Sekarang coba kita lihat cara penentuan jumlah isomernya. Contoh yang pertama, tentukanlah jumlah isomer dari C2H4O2, baik isomer ester maupun asam karboksilat ya. Oke, untuk jumlah isomer C2H4O2. H4O2. Baik isomer asam karboksilat maupun ester. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu untuk isomer asam karboksilat. C-nya ada 2. Kita mulai dari gugus fungsi asam karboksilat, yaitu adalah COOH. Oke, kita gambarin dulu bagian COOH. COOH. Oke, udah kepakai 1 ya. Artinya tinggal sisa 1 karena C-nya ada 2. Berarti ada CH3. Nah, inilah struktur untuk C2H4 bagian dari asam karboksilat. Nah, namanya karena C-nya ada 2, jadi dinamakan dengan etanoat. Jangan lupa di awalannya diberi nama awalan asam, sehingga namanya adalah asam etanoat. Etanoat karena jumlah karbonnya ada 2. Oke, ini isomer untuk asam karboksilatnya. Sekarang untuk yang bagian ester. Ester kita gambarkan gugus fungsinya ada COOR ya. Jadi C O R aksen. R ini berarti minimal harus ada CH3 ya. 1C berarti ini CH3. Oke, udah 2 nih C-nya. Berarti tinggal sisa hidrogen di sini. Nah, jadi struktur dari esternya COOCH3. Ini bagiannya di rantai induknya cuma ada 1 C saja. Nah, ingat penamaan alkil alkanoat atau ester. Sebutkan dulu nama alkilnya. Nama alkilnya di sini adalah metil, sehingga namanya metil. Nah, rantai induknya kan ada 1 tuh C-nya. Jadi namanya metil metanoat. Oke, kira-kira bisa nggak ini kita kurangi atau kita geser-geser untuk kedua jenis isomer ini? Tidak bisa. Nah, kenapa? Karena walaupun kita geser kemanapun, dia akan tetap mendapatkan rumus yang sama. Jadi, bisa kita simpulkan, jumlah isomer dari C2H4O ada 2. Ya, jadi jumlah isomernya ada 2 buah. Dari asam karboksilat 1, dari ester 1. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukanlah isomer dari C3H6O2. Nah, untuk isomer C3H6O2.
baik untuk isomer ester maupun isomer asam karboksilat. Oke, sekarang kita tentukan dulu ya untuk jumlah isomer bagian yang asam karboksilat. C-nya ada 3. Oke, kita gambarkan C-nya ada 3 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, asam karboksilat ditandai dengan adanya gugus fungsi COOH. COOH. Oke, tinggal tambahkan H. Berarti di sini ada CH2. Kemudian di sini CH3. CH3. Oke, sekarang namanya apa? Namanya kalau dia 3, ingat diberi awalan asam. Kalau 3 propanoat, jadi namanya asam propanoat. Asam propanoat. Oke ya. Kira-kira untuk rantai induknya bisa nggak kita jadikan cabang salah satunya? Tidak bisa ya. Kalau kita jadikan cabang pun penomorannya akan tetap menjadi rantai induk. Ya. Jadi isomer asam karboksilat untuk C3H6O2-nya ada 1. Sekarang kita cari yang untuk ester. Ester ditandai dengan adanya gugus COOR. Ya, jadi kita gambarin yang pertama terlebih dahulu untuk rantai induknya yang 1. Jadi C O O. Nah, ini kita coba gambarin yang ada satunya terlebih dahulu. CH. Berarti masih ada sisa 2 ya. CH2, CH3. Oke, ingat penamaan dari ester, alkil alkanoat, nama alkilnya etil ya. Untuk penamaan bisa dilihat di video tentang penamaan ya. Etil, karena untuk rantai induknya cuma 1 alkilnya, jadi cuma 1 karbonnya, jadi dinamakan dengan metanoat. Sehingga dinamakan dengan etil metanoat. Metanoat. Oke, bisa difahami ya. Nah, sekarang kira-kira bisa nggak nih kita geser salah satu alkilnya itu ke rantai induk? Bisa ya. Jadi C-nya nanti jumlahnya ada 2 yang untuk rantai induknya. Oke, kita buat dulu yang 2-nya. CH berarti kalau kita buat 2, CH3. Oke, langsung kita tambahin H ya, CH3. Kemudian C O CH3. Nah, pas ya, C-nya ada 3, O-nya ada 2, H-nya ada 6. Tetap sama, tapi namanya berbeda. Namanya di struktur yang kedua di sini adalah metil etanoat. Metil etanoat. Nah, kira-kira bisa nggak kita geser lagi? Nggak bisa ya, minimal harus ada 1 alkil. Kalau kita geser lagi berarti bukan ester lagi. Nah, jadi bisa kita simpulkan jumlah isomer dari C3H6O2 dapat 3 dari asam karboksilat 1, dari ester 2, sehingga jumlahnya ada 3 buah. Oke, bisa difahami ya? Oke, biar lebih paham lagi tentang cara penentuan jumlah isomer, coba cari jumlah isomer dari C4H8O2, baik isomer asam karboksilatnya maupun isomer ester. Oke, sekarang kita tentukan terlebih dahulu untuk isomer dari asam karboksilat. Jumlah C-nya ada 4. Oke, yang pertama, kita tentukan dulu jumlah karbonnya ada 4 ya. Kita susun, jadi yang pertama 1, 2, 3, 4. Oke, asam karboksilat ditandai dengan adanya gugus COOH.
OH. Selalu di ujung ya. COOH. Tinggal kita tambah hidrogennya. Jadi di sini CH2 penambahan hidrogen untuk melengkapi karbon, ikatannya ada 4, CH3. Oke, sekarang tinggal kita kasih nama. Penamaannya selalu menomor 1 di sini ya, ingat. Untuk video penamaan silakan dicek di playlist ya. Untuk kimia kelas 12. 4. Nah, karena rantai induknya ada 4, jadi dinamakan dengan butanoat. Ingat, selalu diberi awalan asam ya. Jadi, namanya adalah asam butanoat. Sekarang coba cek, kira-kira bisa nggak ini kita buat salah satunya menjadi cabang? Bisa. Nah, jika bisa, sekarang kita tentukan cabangnya nanti posisinya di mana yang mungkin. Jadi kalau kita kurangi satu rantai induknya nanti tinggal 3. Oke, sekarang kita buat 3 buah rantai induknya. Karbonnya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, selalu asam karboksilat gugus fungsinya COOH, selalu di ujung ya. Sekarang kemungkinan alkilnya itu cuma di tengah di sini, ya enggak? Jadi ini kita tambahin ada CH3. Tinggal tambah hidrogennya. Ini CH, kemudian di sini CH3. Nah, tetap sama ya. Jumlah karbonnya 4, kemudian O-nya 2, H-nya 8. Inilah yang dinamakan dengan isomer. Nah, namanya 1, 2, 3. Nah, tetap di awal harus diberi nama awalan asam. Jadi namanya adalah asam. Ada alkil di nomor 2. Nama alkilnya adalah metil. Jadi 2 metil. Rantai induknya 3. Jadi metil propanoat. Oke, bisa difahami ya. Kira-kira bisa nggak ini kita kurangi lagi satu rantai induk jadi cabang? Tidak bisa ya, karena kalau kita kurangi lagi satu rantai induknya, pasti dia akan balik lagi ke nomor 1. Jadi isomer dari C4H8O2 bagian asam karboksilat dapat 2 buah. Sekarang coba kita cari yang untuk ester. Ester yang pertama, ingat ya, ester itu ditandai dengan gugus fungsinya COOR. Ya, oke, kita tentukan yang pertama. Oke, kita buat dari yang rantai induknya cuma 1 ya, CH. Jadi yang pertama CH O. Nah, di sini baru terpakai karbonnya ada 1, artinya kurang 3. Jadi CH2 CH3. Nah, ingat penamaan untuk untuk ester selalu terlebih dahulu kita beri nama untuk alkilnya, baru alkanoat. Alkil adalah jumlah karbon yang terikat di O. Oke, yang terikat di O di situ ada 3 buah. Jadi dinamakan dengan propil. Ya, jadi propil rantai induknya cuma 1 C-nya, jadi propil metanoat. Kita kurangi bagian alkil dan jadikan rantai induk. Kalau kita jadikan rantai induk berarti alkilnya tinggal 2. Oke, langsung kita buat 2 buah untuk rantai induknya. CH3 CO. Nah sisanya berarti ada 2 ya, CH2 CH3. Nah
Jadi di sini alkilnya ada dua, dinamakan dengan etil. Etil, etil, etanoat. Oke, sudah dapat dua ya. Sekarang coba kita kurangi lagi bagian alkilnya sehingga alkilnya tinggal satu ya. Jadi alkilnya tinggal satu dan rantai induknya menjadi 3 buah karbonnya. CH3 kita buat 3 buah, 3 buah ya. CH3 kemudian CH2 CO CH3. Nah, ini juga beda ya. Rumus umumnya tetap sama. Rumus umumnya tetap C4H8O 2, tapi nanti namanya berbeda. Namanya adalah metil propanoat. Metil propanoat. Oke. Nah, ternyata bagian alkilnya ada 3 buah karbon, ini bisa kita buat cabang. Oke, maksudnya seperti ini ya. Kita buat alkilnya tetap ada 3 karbonnya. Jadi rantai induknya tetap CH, O, kemudian O. Nah, ini kan sudah ada propil, tapi bagian CH2, CH3-nya kita buat sudut siku ya. Jadi CH, kemudian di sini ada CH3, kemudian ke samping ada CH3. Nah, ini dia kan membentuk suatu sudut. Kalau membentuk suatu sudut seperti ini dinamakan dengan isopropil ya, sehingga namanya adalah isopropil metanoat. Isopropil metanoat. Nah, tetap beda ya namanya. Inilah yang dinamakan dengan isomer. Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tapi nama mereka berbeda. Jadi bisa kita simpulkan jumlah dari isomer C4H8O2 dapat 6 buah. Dari asam karboksilat 2, dari ester sebanyak 4 buah. Sehingga 2 ditambah 4 jadi 6. Oke, bisa difahami ya. Nah, inilah cara kita menentukan jumlah isomer dari asam karboksilat dan ester. Untuk memahami lagi tentang isomer asam karboksilat dan ester, coba dibahas soal latihan ya. Untuk soal latihannya, tentukan jumlah isomer dari C5H10O2 dan C6H12O2 ya, baik isomer asam karboksilat maupun untuk bagian yang esternya. Coba dibahas-bahas terlebih dahulu. Jika sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang isomer asam karboksilat dan ester. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.